Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara-saudari sedang berada saat ini. Tentu saya berdoa sebagai seorang gembala, Bapak Ibu dan Saudara sehat selalu, ada dalam pimpinan Tuhan, terus dalam hikmat Tuhan, sehingga apapun yang Bapak Ibu dan Saudara lakukan, bukan hanya memberkati Bapak Ibu dan Saudara, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Tetaplah bergantung kepada Tuhan, karena yakinlah di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Andalkanlah Tuhan dalam menghadapi segala sesuatu, sehingga engkau mampu menjalankan kehidupan ini atas hikmat dan pimpinan Tuhan senantiasa. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di hari Jumat ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan supaya kita dapat mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Dan sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan. Kami dapat bangun dari istirahat kami, dan pagi ini kami bersyukur atas berkat Tuhan. Kami dapat menikmati udara yang begitu segar, bisa bernafas, melihat orang-orang di sekitar kami dalam keadaan baik dan pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini, dan kami ingin mengawali kehidupan kami dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sampaikanlah yang Kau sampaikan, katakanlah yang Kau ingin katakan, supaya kami dapat mendengarkan pesan-pesan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh siap mendengarkan isi hati Tuhan. Haleluya Bapa, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kebenaran firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal yang ke-21 ayat 20 sampai 23. Satu perikop yang diberikan oleh LAI, yaitu murid yang dikasihi Yesus. Nah, ayat ini berbicara berkaitan tentang bagaimana percakapan Petrus dan Tuhan Yesus tidak sampai hanya sekedar mengingatkan Petrus untuk mengembalakan domba-domba dan menguatkan Petrus, mengingatkan kembali komitmen Petrus sebagai seorang pengikut Kristus. Tetapi percakapan mereka juga mengarah kepada orang lain, yaitu di mana Petrus ingin tahu apa yang terjadi dengan orang lain, yang tentu dimaksudkan murid yang dikasihi, yang Petrus selama ini lihat bahwa Yesus menaruh perhatian lebih terhadap orang ini. Banyak para penafsir mengatakan ini adalah Yohanes yang juga menulis bagian ini. Dan ini yang dikatakan oleh Petrus, bagaimana dengan orang ini? Bagaimana dengan Yohanes? Bagaimana dengan murid yang dikasihi ini? Tetapi kemudian Tuhan Yesus menegur Petrus dengan sangat keras. Bahkan dia berkata, ketika Petrus berkata demikian, jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Kalimat yang keras, tegas, dan juga berani yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Seringkali Petrus suka ngurus urusan orang, tetapi bagaimana dengan urusannya sendiri? Seringkali itu terjadi dalam diri Petrus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apa yang menjadi berkat bagi kita dalam bacaan ini? Terlalu banyak orang-orang Kristen suka ngurus urusan orang dan ingin tahu urusan orang, tetapi tidak mau mengoreksi diri sendiri. Tuhan Yesus sempat mengatakan bahwa seringkali manusia itu melihat selumbar di mata temannya bisa, tetapi balok di matanya sendiri dia tidak bisa melihatnya. Dan ini yang sedang terjadi dalam diri Simon Petrus ketika dia ingin tahu tentang Yohanes, tentang murid yang dikasihi. Apakah salah dia bertanya begitu? Tentu bukan sesuatu yang salah juga, tetapi Tuhan Yesus ingin mengingatkan komitmen Petrus bahwa dia harus mengikut Yesus, itu yang lebih penting. Jangan ngurus urusan orang. Dan itu juga yang Tuhan ingatkan kepada kita semua. Jangan kita selalu mengurus urusan orang. Orang itu tidak percayalah, orang itu jauh daripada Tuhan kah? Itu urusannya dia dengan Tuhan. Bagaimana engkau dengan Tuhan? Urus urusanmu dengan Tuhan. Apa engkau sudah memiliki hidup yang benar di hadapan Allah? Apakah engkau sudah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Apakah engkau sudah menjalin komunikasi yang benar dengan Tuhan? Itu jauh lebih penting daripada kita ngurus urusan orang. Itulah yang sebenarnya Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita.
Mari kita mengoreksi diri kita pribadi terlebih dahulu sebelum mengoreksi orang lain. Mari kita mengintrospeksi diri sendiri sebelum mengintrospeksi orang, supaya kita tidak jatuh dan kemudian menjadi bahan tertawaan orang. Saya mengingatkan kepada sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita berkomitmen untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Mulai dari diri kita. Jangan menuntut orang, tetapi mulai dari diri kita. Supaya apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat mengikuti acara WBI dan PBI bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Tetap semangat melayani Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Sungguh kebenaran ini menguatkan kami, mengajarkan kami untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh menyukakan hati Allah. Terima kasih Tuhan, kami diberkati melalui perenungan singkat kami, bagaimana seharusnya kami ada sebagai orang Kristen. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, ajarlah kami untuk terus mengasihi Engkau lebih daripada apapun juga. Kami ingin Tuhan, kami mengoreksi diri kami, baru kami mengoreksi orang. Tuhan, kami berdoa untuk hidup kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk mengelolanya. Apapun yang Tuhan percayakan, baik usaha, pekerjaan, bahkan juga pendidikan, apapun juga yang Tuhan ingin lakukan kepada kami. Beri kami hikmat untuk mengelolanya dengan bijak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini kami dapat berdoa bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.